Chapter kali ini berjudul Orders atau Perintah. Di awal cover art menampilkan Buggy yang sedang dibongkar pasang badannya oleh seekor simpanse. Cukup menyenangkan dapat melihat Lord Buggy yang sampai saat ini belum diketahui nasibnya pasca dicabutnya gelar si Cibukai oleh pemerintah dunia. Berikut adalah 5 poin yang dapat kita bahas pada chapter 1017 minggu ini. Pertama, Jinbe, kru yang bisa diandalkan. Di lantai 4 diperlihatkan Jinbe yang sedang dikelilingi oleh Wushu dan para Gypters bawahannya. Jinbe tidak menunjukkan sikap kewalahan sama sekali dan tegas mengatakan bahwa ia dan nakamanya tidak berharap pertarungan yang adil sejak awal. Ia juga menegaskan bahwa tugasnya dan kru Mugiwara lainnya adalah untuk mengatasi para petinggi seperti Wushu. Jinbe benar-benar menunjukkan kebanggaannya sebagai kru Luffy, sang calon raja bajak laut. Sikap ini sama seperti Franky yang selalu menunjukkan sikap bangga sebagai kru Mugiwara dan tidak takut menghadapi siapapun musuhnya. Menurut kami, keberadaan Jinbe dan Franky dapat mengimbangi kepengecutan trio Usopp, Nami, dan Chopper yang di banyak momen banyak menjatuhkan reputasi kru Mugiwara. 2. Onigashima rusuh. Di awal-awal peperangan Onigashima, kita diperlihatkan situasi tidak berimbang di mana para samurai pengikut klan Kozuki melawan sejumlah besar pasukan Kaido dan Shogun Orochi. 5.000 berbanding 30.000. Nah, chapter kali ini memperlihatkan kondisi yang mulai bergeser. Dengan bantuan kekuatan buah setan misterius milik Otama, ia dari atas panggung meminta semua Gypster yang memakan Kibi Dangonya untuk membantu Luffy dan Momonosuke. Para Gypters yang telah memakan Kibi Dango tersebut langsung mematuhi perintah Otama dan membelot menyerang pasukan Kaido yang lain. Banyak di antara para Gypster ini adalah headliners yang cukup kuat seperti Speed, Daifugo, Briscola, Hamlet, dan Poker. Gypters yang memutak ada di semua lantai kastil. Anak buah Kaido saling serang dan Onigashima pun chaos. Perlu menjadi catatan bahwa buah iblis milik Otama ini punya efek hipnotis yang setara hebatnya dengan kemampuan Melo-Melo Nomi milik Hancock atau hobi-hobi Nomi kepunyaan Sugar. Mereka yang sudah terkena hipnotis jadi tidak berdaya selain menuruti kemauan si pemilik kemampuan. Meski dalam kasus utama, Kibi Dango hanya efektif jika dimakan oleh binatang atau orang memakan buah setan tipe Zoan. 3. Sanji versus Queen. Queen yang murka melihat Otama menjadi sumber kerusuhan antar anak buahnya langsung mencoba menyerang dengan laser beam yang keluar dari mulutnya. Lalu, dengan sigap datang Sanji menyerang dengan Collier Strike-nya. Queen yang masih marah-marah terus memanggil Sanji dengan sebutan anak Judge. Pada chapter ini diketahui ternyata Queen pernah bergabung dengan tim peneliti bersama Vince Smoke Judge dan Caesar Clown. Tim ini disebut dengan istilah Mets. Namun belum diketahui lebih lanjut hubungan antara Queen dan Dr. Vegapunk yang menjadi bagian dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Saat berhadapan dengan Sanji, Queen mengenalkan dirinya sebagai cyborg. Ia kemudian diperlihatkan dalam wujud perpaduan antara Zoan tipe hybrid dan robot cyborg. Wujud ini terlihat unik karena adanya tentakel yang muncul dari tangan kanan, ekor, dan juga ujung rambut Queen. Anak buah Queen yang menyadari betapa berbahayanya wujud ini lalu lari berhamburan. 4. Efek Rumble Ball baru Chopper dan obat penyembuh rahasia suku Ming. Di bagian yang lain ditampilkan Chopper yang dipegangi oleh Tristan. Chopper terlihat menciut seperti bayi dan kesusahan berdiri serta bergerak seperti orang tua. Ini adalah gejala Baby Grams, efek samping penggunaan Rumble Ball yang baru. Efek samping ini mirip sekali dengan efek samping Luffy saat awal-awal menggunakan Gear Third. Belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Chopper bisa kembali ke bentuk semulanya. Selain itu, tampak pula Zoro yang masih dalam perban salibnya mendesak Miyagi untuk memberikan obat penyembuh rahasia milik suku Ming.
Miyagi memperingatkan Zoro bahwa obat itu memang dapat menyembuhkannya dalam waktu singkat. Namun, tidak seperti Zenzubin di Dragon Ball, rasa sakit akan muncul 2 kali lipat lebih kuat dari yang dirasakannya sekarang jika nanti efek obatnya telah habis. Seperti yang kita tahu, Zoro pasti mengabaikan itu. Ia berkata, "Cepat berikan aku obat itu. Aku tidak peduli bagaimana tubuhku nanti. Semua ini jadi tidak ada artinya kalau aku tidak bisa bertarung sekarang." 5. Masa lalu Wushu dan misteri buah setan Gomu Gomu no Mi. Chaos yang terjadi antara kru bajak laut Beast akhirnya memaksa Wushu bertarung 1 lawan 1 melawan Jinbe. Fakta mengejutkan pun terkuak. Ternyata Wushu adalah mantan anggota CP9 yang kabur dari Impel Down 2 tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari teknik-teknik Rokushiki yang dikeluarkannya. Ia mengklaim dirinya sama jeniusnya dengan Rob Lucy. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Wushu punya kaitan dengan buah setan Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Wushu mengatakan bahwa 12 tahun lalu ia gagal dalam misi mengantarkan Gomu Gomu no Mi dalam kapal pemerintah dunia. Ia jadi mendendam dengan kru topi jerami saat mengetahui ternyata Luffy lah yang memakan buah setan tersebut. Kita ketahui bahwa Luffy mendapatkan buah setan tersebut dari Shanks yang merebutnya dari kapal musuh. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kapal musuh tersebut adalah kapal pemerintah dunia yang dinaiki oleh Fuzufu. Masih menjadi misteri kenapa pemerintah dunia harus menjaga Gomu Gomu no Mi. Mengapa pula Seng dan krunya harus bersusah payah bertarung dengan CP9 untuk merebut buah setan tersebut dari pemerintah dunia. Dan lantas, kenapa setelah berhasil merebutnya, buah setan itu tidak langsung ia makan, tetapi justru dibawa terlebih dahulu ke East Blue. Demikian review kali ini. Terima kasih sudah menonton.